Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang mengikuti bimbingan teknis, yaitu peningkatan kapasitas petani dan penyuluh. Kenapa kami mengikuti kegiatan ini? Karena kami mengikuti kegiatan ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan memajukan petani kita. Salam 4 periode. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara BIMTEK pagi ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak anggota DPR RI, Bapak Haji Muhammad Safruddin STMM, yang terhormat Direktur Perbankan Malang atau yang mewakili Ibu Dr. Insinyur Hajah Novita Dewi Kristanti STTMSI IPU, yang saya hormati para penyuluh sekota Bima, yang sama-sama hormati dan saya sayangi, baik bagi penyuluh dan para petani. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat. Siap bekerja siang malam, bahkan libur pun dia akan datang ketika penyuluh, ketika petani itu membutuhkan. Di dalam program-program saya sangat merasakan dan petani banyak yang merasakan. Oleh karena itu kami sangat berharap mudah-mudahan Bapak HMS diberikan kesehatan dan panjang umur, sehingga masih banyak bisa membantu membangun Kota Bima. Yang terakhir, selama beberapa tahun ini Pak Haji, kita di Kota Bima tidak pernah dapat dana DAD. Itu sudah berkali-kali ke kementerian. Yang pertama dipersalahkan adalah harus untuk kota harus ada perda tentang LP 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau ya. Apalagi judul disertasinya adalah implementasi pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Pak Sumiarto, kemudian Ibu Novita dari Polbankan Malang beserta pengajar dari Malang, teman-teman penyuluh mana? Coba ada kan? Penyuluh kan udah pegawai negeri semua ya Pak Sumiarto? Udah pegawai negeri semua ya? Oh, oke. P3K masih ada? Masih ada P3K? Petani? Petani ada? Petani ya? Petani mana? Petani? Coba. Petani antara. Oke, baik. Petani milenial. Para peserta BIMTEK yang saya hormati, saya cintai. Kita bersyukur tentunya pada hari yang berbahagia ini, insya Allah kerjasama pertaniannya dengan pemerintah Taiwan. Jadi dengan SDM pertanian, dan sekarang kita sedang memberangkatkan 50 orang petani milenial untuk sekolah di Taiwan, untuk belajar bertani di Taiwan. Jadi harusnya saya kasih jatah juga di Kota Bima. Jadi teman-teman sekalian, hari ini yang memiliki kekuatan itu adalah bukan pedang, bukan senjata, tapi komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi ke laut, kata orang.
Jadi mohon maaf Pak Kadis, saya berangkatkan dari Bima satu, Kabupaten Bima, dan berangkat lain digaji juga. Artinya ini banyak sekali peluangnya. Saya terus terang ketika dapat kabar tuh Bonofita, saya nggak punya opportunity untuk melakukan kegiatan itu, tapi kan saya alhamdulillah saya dekat sekali dengan kuasa usaha dagang Taiwan di Indonesia. Jadi ada strategi saya. Jadi untuk kami di parlemen itu saya bilang sama kuasa usaha itu agar Taiwan pintar-pintar melakukan pendekatan dengan anggota parlemen, dan salah satu mentornya itu adalah saya. Saya pernah dikirim ke Taiwan, semua ditanggung sampai ajudan, sampai protokol yang tidak dapat hanya SPPD. Ini sangat luar biasa, saking banyak. Sepertinya Bu Novita yang saya lihat anak-anak milenial ini, mereka di samping belajar, tetapi mereka dapat proyek banyak sekali untuk pengadaan pertanian itu. Hasil kurang satu kemarin dari 352. Nah ini teman-teman sekalian, para petani dan penyuluh, penting sekali bagaimana caranya kita upgrade, mendapatkan hasil panen 5 ton atau 5 kilo misalnya. Tapi dia harus punya pikiran yang mindset yang lebih bagus supaya ke depan itu lebih dari itu. Itulah yang mereka lakukan di Taiwan. Sistem yang digunakan sudah cukup bagus, karena sama dengan kita, ada dengan pupuk dan yang lain. Sebenarnya bukan pupuk yang kurang. Pemerintah mencoba menerapkan dengan kartu tani. Tapi mohon maaf teman-teman sekalian, fotokopi KTP saja untuk menuju ERDKK dan kartu tani itu susahnya minta ampun. Nah saya nggak ngerti mana yang salah gitu di bawah itu, sehingga sekarang ini mandat untuk kartu tani itu tapi undang-undang negara berhak melindungi orang nango ribut. Bu Novita ya kalau nonton di televisi kalau ada pembagian pupuk, mungkin di kampung saya nih, saya minta dengan hormat, walaupun tadi Pak Kadis bilang masih adalah sawah di kota ini, diberikan edukasi kepada petani. Maju, mandiri, modern. Ini yang mau dilakukan oleh penyuluh tangguhnya. Pertanian harus maju. Kami tahu. Saya pribadi kenapa tadi saya tanya, yang saya ini tidak hanya mengurus penyuluh di pertanian, tetapi di perikanan dan kehutanan. Sama urusan. Nah kalau saya menyampaikan sosialisasi 4 pilar kepada orang-orang di dapil kemudian seluruh Indonesia, keluar negeri pun tadi seperti saya di Paris kemarin, minggu yang lalu saya ditugasin ke Paris, berbicara di depan diplomat, berbicara di depan orang-orang Indonesia, berbicara kepada staf KBRI, masih ada yang ngurusin honor dan yang lain-lain. Karena teman-teman sekalian penting untuk ngabur. Tadi Mbak Novita bilang, tadi ada alumninya. Ini kan luar biasa. Barasi kesempatannya tenao itu menyelesaikan problem itu gampang. Aina ngango. Moda gurunut lao. Karena keterbatasan kemampuan barang mudah-mudahan ngango. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang bisa diselesaikan. Gak boleh begitu. Ya. Saya juga alhamdulillah Bu Novi. Saya hari Sabtu kemarin seminar hasil penelitian dan Ramadan nanti sidang komisi. Kenapa? Tidak mungkin orang kampung seperti saya untuk menjadi anggota DPR RI. Semua tahu saya tidak gampang untuk menjadi anggota DPR RI. 1999 2004 belum jadi, 2004 2009 pun belum jadi. 10 tahun saya belajar. Saya tahu di sini ada yang sudah memilih saya walaupun pegawai negeri. Jadi suatu saat kita bermimpi petani-petani dari kota ini bisa menjadi petani yang handal. Saya terus terang periode pertama di Komisi 7 di Pertambangan dan Energi yang dipilih oleh 27.840 pemilih. Periode kedua saya di Komisi 1 di Pertahanan Intelijen yang dipilih oleh 63.000. Periode ketiga saya di Komisi 4 Kelautan, Kehutanan, Pertanian, Bulog dipilih oleh 66.890. Tepuk tangan. Periode pertama dan periode kedua saya nggak punya aspirasi. Tapi periode ketiga ini banyak. Di kelautan, kami di Komisi 4 itu sudah dikasih list 1 lembar. Misalnya si A di kelautan sudah ada semua. Jadi tidak ada bohong-bohongannya. Mulai dari jaring, ikan, kemudian mesin ketinting. Di kehutanan juga seperti itu. Ada KBR, kemudian ada macam-macam ya di kehutanan. Lebih-lebih di pertanian banyak. Kebingungan sendiri. Ketika keluar listnya itu,
saya berikan kepada petani atau siapa. Saya yakin di sini mungkin ada yang belum dapat. Harus beli sapi 8 ekor. Kemudian harus beli roda 3 satu. Harus beli mesin pencacar rumput satu. Dan ada rumah-rumahnya. Tetapi Pak Kadis Bu Novita, bahwa sekalian teman-teman sekalian, kan ada sapi 8 ekor. Ini susahnya itu, celakanya lagi orang-orang ini, ya orang-orang separuh badan, orang-orang agak tua gitu. Sebentar aja dia bisa bersama. Padahal konsepnya pemerintah itu, mereka bisa bersilaturahim, bisa berternak, hasil ternaknya itu berguna. Nanti setelah melahirkan atau berkembang biak baru bisa dibagi. Tapi enggak. 3 bulan, 4 bulan, kita sapinya dipelihara di rumahnya. Coba, minta sapi, enggak jangan di sekitar sini. Saya bilang keluar. Ya gini, kan nggak bagus gitu. Ya mungkin salah saya ke depan mungkin Pak, saya mau ternak sendiri sapinya itu. Padahal konsepnya pemerintah supaya sapi-sapi ini kalau utuh tidak mesti harus mengharapkan makanan yang ada di sebar, tapi dengan kotorannya dia bisa hidup. Makanya unit pengelola pupuk organik. Jadi kan niat ngomongnya kami mau pelihara sendiri kan nggak ada alasannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Saya sampaikan terbuka dan semangat karena saya cinta kepada keluarga besar saya. Saya yakin Indonesia akan maju jika kita berpikir dan memiliki mindset yang lebih maju. Orang bisa maju kalau akan melihat siapa mediatornya. Orang bisa maju, dia akan melihat contoh dan gambaran yang ada di depan. Ketika dia tidak pernah mau maju, maka itu akan terjadi tahap pentilona selesai. Ya, sekali lagi saya orang kampung. Saya jadi anggota DPR tidak gampang. 10 tahun belajar. Mungkin di Tedoka kasus ada yang belum memilih, ada yang sudah memilih. Saya mengucapkan terima kasih. Saya hanya menitipkan pilih yang terbaik. Jangan memilih kucing dalam karung. Saya bersyukur dipilih dan menjadi anggota DPR dan bisa bertemukan dengan teman-teman keluarga besar saya. Bu Novita, saya 2 periode pertama itu tidak pernah saya punya acara resmi mengumpulkan orang seperti ini. Di Komisi 4 ini alhamdulillah saya difasilitasi oleh negara. Teman-teman sekalian bisa menggunakan kaos, saya nebeng aja sama Mbak Novita yang pemerintah, ada muka saya di depannya. Mudah-mudahan kaosnya bisa dipakai. Nanti saya titip kartu nama saya supaya kita saling berkomunikasi. Kemudian nanti saya titip ada yang beragama Islam, saya titip imsak ya, untuk mengiring dan mengantarkan kita dalam perjuangan. Terima kasih kepada semuanya. Penyuluh tangguh, pertanian maju. Semangat dong, ya lebih semangat. Nanti kan pulangnya ditambahin paket. Oleh karena nanti pas pulang yang belum ada paket, jangan lupa nonton YouTube-nya supaya lebih belajar. Saya punya YouTube ini Pak Kadis baru Bu Novita baru 7 bulan, tapi sudah 26.000. Ya, 26.000 itu YouTube sudah menggaji saya. Jadi uangnya saya kasih orang-orang aja. Jadi 26.000. Kenapa saya mau belajar? Banyak orang-orang di YouTube di luar negeri itu bisa nyari uang dari YouTube juga. Petani. Banyak tangguh. Petanian maju mandiri. Petanian maju mandiri. Pertanian maju mandiri. Pertanian maju mandiri. Bu Novita, Pak Kadis, saya Komisi 4. Diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa dan rakyat saya. Saya nggak tahu bisa ditakdirkan bergabung di Komisi 4 sekaligus persiapan periode keempat untuk saya. Terima kasih. Bila bisa dilihat, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian di Kota Bima secara resmi saya buka. Pertanian
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang mengikuti bimbingan teknis, yaitu peningkatan kapasitas petani dan penyuluh. Kenapa kami mengikuti kegiatan ini? Karena kami mengikuti kegiatan ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan memajukan petani kita. Salam 4 periode. Pertanian maju, mandiri, boleh. Pertanian maju, mandiri, boleh. Hebat tuh. Kita maju untuk Indonesia. Oke.